السلام عليك يا رسول الله السلام لبيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم لوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tatim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Tatimah. Ini penyempurna ya, penutup penyempurna. Yubahu lirijal dukhulul hammam. Boleh bagi laki-laki masuk ke hammam, tempat mandi air hangat. Wajib alaihim ghaddul basar, dan wajib atas mereka laki-laki itu memejamkan matanya. Amma la yahillu lahum, dari sesuatu, dari melihat sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Jadi kalau ada yang terbuka aurat, nampak paha, pejamkan mata, palingkan. Wah ya dah. Nah, udah nggak usah datang lah ke situ. Nih mandi air belerang. Betul. Pejamkan, usah tengok. Balik sama-sama laki-laki nih, apalagi ada perempuan. Makanya sebetulnya gini, tidak dilarang di tempat-tempat gitu. Cuman yang susahnya awak menjaga, orang tak menjaga. Awak pun terakhir tak terjaga. Mata itulah minimal paling enggak. Ya misalnya pendek aja orang tuh kan, laki-laki tak terjaga, awak menengok-nengok itu kan. Situ salahnya. Bukan mandi belerangnya itu salah. Tak terjaga awak lagi menengok-nengok itu. Nah itunya dia. Kalau terjaga nggak apa-apa. Kalau bisa cari waktu sepi lah. Jangan waktu ramenya. Tak ada sepinya. Pada subuh sepi itu. Ya situlah. Tidur situ lah Pak. Nginap habis sholat subuh langsung situ. Kira-kira orang berdatangan cabut awak. Gitulah paling. Ini makanya awak tak bisa hindarinya. Wasaunu auratihim anil kash, dan memelihara aurat mereka dari terbuka. Kitanya maksudnya jaga aurat kita dari terbuka. Bihadrati man la yahillu lahum an nazur ilaiha, dengan hadirnya orang yang tidak halal bagi mereka untuk melihat kepadanya, kepada aurat itu. Manakala ada hadir orang yang menengok aurat kita itu enggak halal, kalau gitu wajib kita tutup, kita jaga. Tapi kalau berduaan pula di kamar mandi sama istri, nggak apa-apa loh. Sama istri kan halal nengok kita. Ya kalau yang nggak sama istri, ya walaupun sesama anak awak mandi kan nggak boleh. Ada aurat yang wajib ditutup antara pusat dan lutut. Waqad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, anna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, idza dakhala al-hammam, apabila dia masuk ke hammam, tempat pemandian, arian, dalam keadaan telanjang, terbuka aurat maksudnya, enggak harus telanjang bugil ya. Intinya terbuka aurat gitu, walaupun enggak bulat dia. Kalau bulat pasti ngamuknya orang. Iya pasti marah ya, orang pun marah itu kalau bulat. Ini tapi kalau misalnya pakai celana pendek aja nggak marah orang. Cuman kan terbuka aurat dia.
la'anahu malakahu, maka melaknat dia dua malaikatnya. Nah, malaikat yang mencatat amal baik dan buruk tuh, lu buka nanti. Buka. Nah, jadi malaikat raqib atid itu melaknat dia sambil menjauh. Mereka pun malu menengoknya, awak yang tak malu membukanya. Rawahu Tabrani, rawahul Qurtubi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Qurtubi fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya, tafsir Qurtubi. Inda qaulihi ta'ala, ketika Allah berfirman, kiraman katibin, malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Qurtubi meriwayatkan itu, bahwa apabila seorang laki-laki masuk ke hammam dalam keadaan terbuka aurat, Allah, dua malaikat melaknat akan dia. Warawal Hakim, dan telah meriwayatkan Imam Hakim an Jabir, dari Jabir, ini sahabat Nabi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia berkata, haramun 'alal rijal, haram atas laki-laki, dukhulul hammam, masuk ke tempat pemandian, illa bimi'zarin, kecuali dengan menggunakan mi'zar. Mi'zar itu basahan, kain sarung yang menutupi antara pusat dan lutut. Jadi kalau pusat lutut terbuka, walaupun nggak bulat, ya itu haram. Amman nisa, adapun perempuan, ini kan laki-laki khusus, pemandiannya khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, fayukrahu lahunna bila uzrin, maka makruh, dimakruhkan bagi mereka dengan tidak ada uzur. Nah, kalau perempuan nggak usah ke tempat pemandian itu, makruh. Nah, bila uzrin, tanpa uzur. Li khabarin, karena ada hadis, ma min imro'atin, tidaklah dari seorang perempuan, takhlu'u siyabaha, yang dia membuka pakaiannya, mencabut, khala itu mencabut, berarti membuka lah ya pakaiannya, fi ghairi baitiha, pada selain rumahnya, illa hatakat, kecuali binasalah ma bainaha wa bainallah, apa yang antaranya dan antara Allah. Jadi kalau perempuan mandi bukan di rumahnya tapi dibukanya pakaiannya, maka binasalah apa yang antara dia dan antara Allah. Ini menunjukkan makruhnya itu. Binasa apa yang antara dia dan Allah, ini menunjukkan apa ini? Allah benci sama dia gitu. Makanya makruh. Nggak sampai haram memang makruh, kecuali kalau terbuka auratnya, dilihat sama sesama perempuan. Kalau enggak ya enggak. Kalau ini kan status haram itu ketika langsung dia memandang, nah aurat itu langsung dilihat dari laki-laki maupun perempuan. Kalau dengan media mah misal TV gitu, kita nonton bola gitu kan, nampak aurat laki-laki, semacam itu gimana? Ya memang ada yang bilang nggak haram, tapi kalau terpancing syahwat, terpancing syahwatnya itu kebetulan bola, nggak kepancing lah kalau bola ya. Kalau bola-bolaan, sekwildanya terbuka, bupatinya terbuka, awak lajang, hujan, apa lagi Jan? Apa nama arusnya
tegangan tinggi. Mau puasa tak kuat, banyak-banyak puasa. Gimana Pak Ilham? Jadi nengok-nengok yang kayak gitu bahaya lah ya. Bahaya, nanti ngayal. Bahaya. Kalau itu haramnya itu bukan karena itunya, efeknya, dampaknya. Kalau ditengok itu dampaknya bisa bahaya. Itu yang bikin haram itu dampaknya itu. Memang ya kalau nggak langsung nggak berdosa, tapi ketika itu memicu untuk melakukan yang haram, jadi haram. Al-wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama kayak tujuan. Yang haram itu sebenarnya tujuannya, tapi ini yang menyebabkan dia jadi kayak situ, ya udah ini sama itu sama aja hukumnya. Nafsu ini jangan dikasih jalan. Kalau dikasih peluang sedikit aja, minta dikasih peluang segini, nanti yang terbuka kayak air yang sudah tinggi debitnya. Cucuk sedikit aja lah, nembak dia terus. Nafsu itu kayak gitu. Banyak kasih kesempatan, makanya jangan dipancing-pancing. Jadi ada yang bilang nafsu manusia itu sebetulnya kayak api dalam batu. Kalau nggak dibentur-benturkan batu itu sebetulnya api itu pun tenang ya di dalam, di batu itu. Kalau lama-lama mercik dia. Udah mercik ada bensin, cepatlah. Bensinnya apa? Perempuan cantik itu bensin itu. Jadi hati-hati. Gimana Jawar? Udah istikharah yang kita tadi malam kita tuh. Udah ditelepon. Minggu depan. Nyambung. Jumpanya minggu depan. Bukan nikahnya. Ya udahlah. Kalau udah cocok langsung minggu depannya lagi kan gitu. Kalau jodoh nggak kemana, tapi kalau nggak jodoh di pelupuk mata pun lepas. Ada ya, aman, tenang aja jangan. Kalau ada dalam ilmu Allah itu ada, kalau tak ada tak ada, dah. Baik. Kalau nampak orang, kalau nggak nampak orang nggak apa-apa, cuman makruh. Bahasa laknat ini kan udah jadi haram ya. Kalau makruh itu kan sekedar Allah benci. Makanya kita mandi di ruangan tertutup nggak nampak orang tanpa busana, ini nggak sampai haram, makruh. Tapi kalau di depan orang mandi juga, sekarang dia siapa kita? Kalau dia halal nengok kita, ya makruh juga, nggak sampai haram. Tapi kalau dia nggak halal nengok aurat kita, ya ini hukumnya haram membukakan aurat itu di depan dia. Jadi jangan celana pendek, mandi-mandi di sungai. Kadang-kadang jamaah masjid, ini hari jalan sering. Jamaah masjid pergi rekreasi kemana, mandi-mandi di sungai ini. Ya cuman orang dia jamaah masjid tapi ngajinya nggak duduk. Waktu mandi itu ya rasa dia namanya mandi, masa pakai celana panjang mandi? Payahlah berenang, pakai celana pendek lah dia. Namanya mandi masa pakai baju, agak berat lah, buka baju, pakai celana pendek mandi, nampak paha, nampak pusat. Mandi dia sama anaknya, sama istrinya. Awak melarang awak sendirian. Terlarang Pak Ijal itu? Enggak terlarang. Pak, boleh itu haram itu. Namanya mandi Pak Ijal. Apa-apa itu katanya. Dah kacau. Jadi kalau yang ngaji sama-sama ngaji duduk ngajinya, tahu saya bilang-bilangin lagi. Udah pahamnya dia itu nggak akan dibukanya orangnya itu. Cuma kalau namanya orang rame sampai 3 bus 4 bus, waduh, yang nggak ikut ngaji pun ikut di situ ya udahlah. Ya.
Oh, nyambut puasa. Nyambut puasa pakai dosa. Iya. Nah, itulah sebetulnya ya rame-rame kali pun kalau di tempat-tempat kayak gitu nggak bagus. Karena kita nggak bisa mengkondisikan. Tapi kalau misalnya kita aja, ya insya Allah nggak berani lah kita. Orang kita pun sama paham hukum. Umpama ada satu tak paham, kita tak paham 1, kita 10, yang 9 paham, pasti kalah dia. Itu apa Jokowi? Oh iya nggak boleh. Nggak boleh lah. Maka kau ngaji jangan sesering nggak datang. Ini hujan sedikit aja tak datang. Ditelepon dulu baru datang. Mas Said tinggal kawannya ya. Pak Adi kan enggak. Makanya sering nggak datang kalau ngaji. Kau nggak sampai ilmunya sama kau tuh. Ada terangkan mualim itu dulu, nggak boleh aurat laki-laki itu pusat lutut. Kau jangan pendek pula. Oh iya ya, maaf lah nggak tahu aku. Udah, ganti kata Pak, ganti. Kalah dia, kita menang. Tapi kalau digebus, awak yang larang sendirian, nggak mempan itu. Dia sifatnya kayak masker terapi. Dia ini sauna itu. Apa itu? Sauna. Dari sauna senyikuk. Oh, terapi. Itu tertutup kan? Enggak. Oh gitu ya. Oh, dalam malam enggak pernah. Air panas itu. Oh, gitu ya. Ini haram kan? Campur laki perempuan. Enggak, perempuan laki-laki pada tapi Oh, cuman dia benar pendek. Iyalah. ada yang normal. Kalau dia pakai asuhan gitu. Kau orang pakai celana dalam aja. Ya. Tapi apa di tepuk-tepuk itu apa? Saya mau masuk tapi saya tahu itu ya. Oh. Jadi haram. Ya, Tepuk-tepuk badannya pakai apanya itu? Gimana suruh buka baju semua itu? nggak baju. Kalau pakai misalnya segini ke bawah nggak boleh. Apa namanya? Kurang tahu saya apa. Oh. Rata-rata begitu. Pakai sarung umpamanya lah, pakai sarung nggak boleh. Ya boleh aja mungkin juga rata-rata Orang lain ya. kan sifatnya terapi. Ya. Ya kalau mau juga memang tak ada, kayaknya di situ pula serasi ya Pak. Di tempat yang lain nggak ada yang serasi, situ terus nampak perubahan diri kita itu. Penyakit tadi kayaknya lebih enteng misalnya. Ya udah, kalau masuk situ pakai kacamata hitam yang nggak nampak sama sekali, atau pakai itu apa namanya kayak main kungfu itu kan, tutup mata gitu. Jadi pakai indra keenam aja dia nengoknya. Nah, tolong saya dituntun ya gitu. Kenapa dituntun tuh Pak? Iya, maaf lah ya. Aku ini udah banyak dosa, jadi kayak itu tambah dosa perasa. Jadi mohon maaf lah aku. Ya supaya nggak nampak aku itu, aku tutup mata begini. Oh ya, udah terserah bapak lah. Nah kalau boleh begitu, gitulah. Umpama sama kita serasi, enak pula. Nah tempat-tempat yang lain, perobatan alternatif lain kayaknya nggak ada pengaruh. Nah kalau ini kayaknya nampak terus gitu. Diberhentikan kok sayang, tapi diteruskan kok ya Allah. Nah berdosa aja ya udah. Nah, sebelum masuk ke ruangan itu, ya, tolong tuntun saya. Kenapa? Aku nggak sanggup melarang dia kayak gitu. Tapi aku nengoknya berdosa. Jadi aku aja lah jaga diri. Nah, macam yang tadi situ. Wasa apa tadi katanya? Wa yajibu alaihim ghaddul basar amma la yahillu lahum. Nah, gitulah. Yang di awal tadi, wajib atas mereka laki-laki itu memejamkan matanya dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka, yang tidak halal bagi mereka. Itulah memejamkan. Kalau gini mau terbuka tuh apa Ustaz Saiful ini aja mau trik sedikit, kok tutup gini diikat, tak mau dia terbuka. Nah, gitulah caranya. Coba lagi. Ada kacamata hitam yang sama sekali nggak nampak? Ada. Atau itu. Kalau itu kan agak masih lebih apa ya? Kalau pakai kacamata ini Pak, iya. Saya kalau kena apa ini bisa alergi mata. Ya. Pandai-pandai lah Pak, biar jangan dia tersinggung kali. Dengan sikap kita, ya kita pun aman. Tujuan kita tetap terlaksana demi kesehatan badan. Itu kan ada rusun bagi kita sakit. Itu loh Mbak ya.
di sauna ini kan ada tujuan. Oh iya. Sama seperti berbusuk dulu baru bekam. Betul, tapi jangan ada depan orang awak dipusuk ibu situ buat apa? Tempat tertutup. Kalau ini kalau memang tempatnya tertutup nggak apa-apa, berkamar-kamar lah ya, nggak nampak. Tapi kata Pak Ajis tadi ada juga yang rame-rame. Nah itulah. Jadi kalau rame-rame pun tetap juga walaupun niatnya berobat, nah tentu kan ada pilihan lain apa enggak? Nah, sampai mati awak kira-kira kalau nggak bawa ke situ, nah, kan gitu. Nah, jadi alasan darurat itu kan ke situ dia. Nah, mati atau parah, tambah parah penyakit kita atau segala macam. Nah, kayaknya kalau macam kayak gini, apalagi kita nambah-nambah. Pertama itu, yang kedua hukum mur'ah buat kita ini ustadz-ustadz ini. Nah, umpama nggak haram dari sisi ini, tapi mur'ah. Nah, jaga. Tiba-tiba ada jemaah, Pak Ustadz Saiful sini juga Pak Ustadz katanya. Iya, Ustadz kan mau sehat juga kata Pak. Oh, katanya. Oh, bekam. Oh, bekam. Kalau bekam itu kayaknya nggak rame-rame juga. Tapi bekam, iya. Iya, cuman kan nggak dibuka aurat tuh kan, buka juga. Bekam kan ini sini aja belakang, enggak? Hah? Paha juga. Oh, bekam plus. Cak, berarti itu bekamnya nggak syar'i. Cari yang syar'i, yang berkamar-kamar gitu. Iya. Yang berkamar-kamar lah Ustaz Saiful. Kamar-kamar. Jadi cuman dia sajalah yang nampak kita, aurat kita, karena memang nggak ada pilihan lah kita bilang kan, sama kayak perempuan mau melahirkan, sama kayak kita bersuntik lah, suntik kan dibuka juga, nampak juga itu pinggul tuh kan. Ya udahlah, namanya awak nak berobat. Nah sekira-kira ini begitulah, tapi kan bukan nyuntik di depan orang banyak kan, dia ditutup pun. Nah ditutup kan ada keriknya itu kan. Nah, semuanya kayak gitulah kusuk nih. Masa kalah pula sama dokter tuh, sama bidan. Itulah, ada kamar-kamar. Ya kamar-kamarnya tirai itu aja yang tebal, sekira-kira nggak tembus pandang, udah aman. Barangkali cocoknya Ustaz Saiful belajar itu, buka dia bekam syar'inya gitu. Jadi mualim Pak Ajis pun bisa lah ke situ kan. Nah. Iya. Sebetulnya yang salah perempuan. Tah macam mana dokter-dokter itu nggak ada pula banyak perempuan minat untuk jadi dokter spesialis kandungan. Nah, akhirnya yang memilih itu banyak laki-laki. Nah, harusnya memang itu fardu kifayah buat perempuan. Jadi ini umpamanya terjadilah kelainan pada kelahirannya. Ya bidan itu di klinik nggak sanggup, udah bawa aja lah ke rumah sakit demi keselamatan. Bukan anaknya saja, tapi mamanya juga mau diselamatkan. Baru rumah sakit, dokter yang bertugas semua laki-laki, tak ada perempuan. Umpama nggak jadi kita ke situ, cari rumah sakit, tinggal dua-dua nanti di jalan nih. Nah, ini kan nyawa ukurannya. Jadi udahlah, dengan alasan darurat apa boleh buatlah. Sebetulnya kesalahan ada di perempuan, kok mereka nggak mau ngambil itu. Ya, jadi kita nggak ngerti. Ya. Kalau bidan banyak, memang rata-rata perempuan. Tapi dokter spesialis kandungan
Ini banyak laki-laki. Ya. Nggak tega gitu segala macam. Ya. Ya itulah. Kalau ada perasaan gitu, tapi ya harusnya karena ini panggilan agama, abaikan itu. Abaikan itu. Macam seorang perempuan bidan itu juga waktu nangan itu, wah, kira-kira kan, ya udah. Cuman mungkin kalau bidan kan yang normal, kalau dokter itu kan yang nggak normal dia biasanya dibawa ke dokter, yang nggak normal, memang harus ditangani khusus. Ya kalau itu memang ya, cuman lagi demi nyawa. Kita nggak punya pilihan, tapi kalau ada pilihan dipilih juga laki-laki, salah itu. Nah, atau sejauh-jauh lah. Kita mau berobat, ukurannya kalau berobat ini disuntik. Ada di sini klinik laki-laki dokternya, ini klinik perempuan dokternya. Masih bisa kita pilih yang laki-laki, tapi kita pilih yang perempuan. Salah nggak tuh? Salah. Tapi ada juga dokternya laki-laki, perawatnya rata-rata perempuan. Yang nyuntik bukan dokternya, perawatnya juga. Sama aja. Tapi itu udah darurat lah. Kita udah berusaha kan, nggak bisa juga. Mana mungkin awak misalnya, dokter aja lah nyuntik, jangan dia gitu. Berapa kali kau bayar aku katanya. Rata-rata kalau udah ada perawat itu semua yang nangani. Dokter itu cuman periksa-periksa, bikin nanti gini dah. Percuma lah dibayar perawat tuh kan sama dia, kalau dia juga yang kerja. Jadi memang ya gitulah. Kalau sudah nggak ada pilihan, darurat lah. Iya. Harumun ala rijal dukhulul hammam ila bimi'zar. Ilahnya itu kalau pakai tutup auratnya nggak apa-apa. Gimana? Oh, iya. Kalau perempuan, enggak, laki-laki itu karena terbuka aurat. Tapi kalau pakai mizar, enggak haram, enggak juga makruh. Kalau perempuan tertutup pun dia auratnya, membukakan dia, tapi sesama perempuan itu juga makruh. Takhlu siyabaha itu di hadapan sesama perempuan. Tapi yang enggak sampai siyabaha di situ kan, misalnya buka kepala, mandi-mandi dia. Yang sesama aurat, sesama perempuan itu tidak termasuk aurat, tapi dibukakan, makruh sama dia. Kecuali kalau di rumahnya sendiri. Kalau di rumah sendiri kayaknya kan nggak ada nengok siapa-siapa. Bukan, kalau buka aurat mana makruh, haram lah. Kalau ini takhlu'u siyabaha, ini tentu mencabut pakaiannya yang bukan batas aurat. Kalau batas aurat pula ya masa makruh, ya haram lah, apalagi dia perempuan kan. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmizi, wa hasanahu, dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Wali anna amrohunna, kenapa kok perempuan walaupun sesama perempuan tidak terbuka auratnya, cuman dibuka pakaiannya yang tidak aurat, itu tetap makruh? Karena sesungguhnya, tapi kecuali di rumahnya ya. Karena perkara perempuan mabniun alal mubalaghah fis satr. Dia dibina atas lebih bersangatan dalam hal nutup. Perempuan lebih dituntut menutupnya daripada laki-laki. Jadi terbalik macam yang dibilang Husni tadi. Walima fi khurujihinna, dan karena pada keluar mereka dari rumah mereka,
wajtima'ihinna, dan berhimpun mereka sesama perempuan, iminal fitnah wasyar, itu bisa terjadi fitnah dan kejahatan. Nah, karena perempuan sama perempuan pun ada yang mau ya, Jal? Nah, perempuan sama perempuan pun ada yang mau. Nah, itu jangan kita pikir aman sesama perempuan, enggak juga. Nah, fitnah itu bisa aja terjadi di mana-mana. Minimal paling enggak fitnah itu sekurang-kurangnya begitu nampak cerita, ibu itu waktu kami mandi-mandi lehernya kurus sekali, ya Allah. Iya, nampak tulang. Tuh kan jadi berdosa udah. Nyeritakan. Padahal ini sesama perempuan nampak kan enggak aurat nih kan. Nah, tapi kan itu jadi fitnah ketika itu kelihatan. Fitnahnya apa? Jadi bahan cerita. Nah, buka jilbab, udah putih semua, alhamdulillah kan. Selama ini kan tertutup aja, nampak agak muda lah sedikit. Begitu buka, iya Allah, putih semua. Umpamalah sendirian dia duduk lah di pinggir sungai itu, mungkin orang lari lah, pikirnya nanti apalah itu, udah jin itu, putih semua itu. Gitu kan. Jadi bahan ceritaan kan jadi fitnah itu. Kalau udah jadi ceritaan kan jadi fitnah. Jadi fitnah itu bukan harus dalam bentuk syahwat aja, nggak mesti. Mulut kita itu pun jadi bisa jadi fitnah. Antara pusat dan lutut. Ya. Tapi kalau di hadapan orang fasik, itu lebih lagi. Kenapa? Karena orang fasik mulutnya nggak bisa jaga. Nah, jadi janganlah terbuka ini. Nanti bahan ceritaan sama dia. Nah, kalau ada orang kafir, mana yang terbuka ketika bekerja, itu aja batasnya. Yang lebih dari itu aja tutup. Orang kafir. Sesama perempuan maksudnya. Wa yanbaghi an takunal khunnasi kan nisa. Sogianya bahwa adalah khunsa itu sama hukumnya kayak perempuan. Karena khunsa itu ala sabilil ihtiyat. Maka dalam hal aurat dia itu disamakan dah macam perempuan. Ihtiyatnya. Nah, karena perempuan itu kan ada khunsa itu kan ada perempuannya. Nah, ada perempuan. Makanya dimenangkan dia ke perempuan. Wajibu alla yazid fil ma'i ala qadril hajat. Dan wajib bahwa tidak melebihkan pada air itu atas ukuran hajat, wal adat dan adat. Nah, maki air mentang-mentang ini hammam ini kan, makainya pun wah sepuas-puas dia, enggak. Jangan lebih pada air itu seukuran hajat dan adatnya. Seberapalah yang pantas menggunakan air. Wa adabuhu, dan adabnya ayak sudah tathir wa tanzil. Ke tempat itu hammam tadi adabnya bahwa dimaksudkan dia, diniatkan dia untuk bersuci dan bersih-bersih. La tarafuh, bukan untuk cantik-cantik. Bukan untuk cantik. Wa tana'um, untuk nikmat-nikmat. Aduh sedap kali, hangat kali airnya. Kalau kayak itu nggak boleh. Tarapuh untuk cantik-cantik, biar awet muda, biar tegang dia, kulit tuh padi. Nggak keriput kalau mandi air ini. Enggak itu. Adabnya, adabnya nih. Kalau adab kan bukan termasuk yang wajib. Dimaksudkan dia mandi di hammam itu untuk bersuci atau untuk bersih-bersih. Bukan tarapuh untuk cantik-cantik, wa tana'um untuk bernikmat-nikmat. Sedap kali mandi sini. Enggak itu. Wa yusallimal ujrah qabla dukhulih. Dia menyerahkan upah sebelum masuk. Kasih aja dulu. Sebelum masuk ke situ bayar. Adabnya. Maksudnya apa? Kalau belum masuk awak bayar, mau masuk itu baru bayar. Umpama apa kan nggak bisa nembak.
Nggak usah nemo, udah bayar duluan. Nah, adabnya gitu bagusnya, sunatnya lah kita bilang. Adab ini kan sunat. Nah, kan bayar itu, bayar duluan di awal. Tapi rata-rata bayar duluan ya di awal ya. Nah, di stop bayar karcis. Nah, ya begitulah memang adabnya. Wa yusamma lidukhul, dan baca bismillah dia. Mau masuknya itu baca bismillah. Nah, tasmiyah. Mau masuk. Sumat ita'awuz, kemudian baca a'udzubillah. Karena di situ mungkin banyak setan. Dia minta perlindungan dari Allah daripada setan. Ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bermasuk. Kama fi dukhulil khala, sebagaimana masuk ke Baitul Khala, rumah sunyi, WC maksudnya. WC kan gitu. Nah, sebelum masuk baca bismillah, kemudian a'udzubillah, baru langkahkan kaki kiri. Wa ayazkura bi hararatihi hararatan nari jahannam. Dan dia mengingat panasnya. Ini kan hammam ini kan mandi air hangat. Nah, kayak belerang itu juga lah hangat. Jadi diingat dengan panas air itu, kayak ginilah panasnya api neraka jahanam tuh ya Allah. Ini ya Allah. Panasnya pas belerang tuh masuk tuh kan berasap tuh. Gak sanggup Pak. Nah, ingat, baru kayak gini aja kau udah merasa kepanasan kau. Api neraka nanti kayak mana? Gitu. Ingatkan dengan api neraka. Panasnya air hangat itu. Lisibhihi biha, karena menyamai air itu dengan panasnya neraka jahanam. Nah, baru segini aja kau udah gini. Api neraka nanti kayak mana? Teringat kita. Kau udah ingat api neraka di kamar mandi itu kan tak ada macam-macam lagi. Nah, jadi dimanapun kita berada, mengingatkan kita kepada akhirat. Qala fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', wala ba'sa, tak mengapa, berarti boleh. Biqaulihi li ghairihi, dengan ucapan dia kepada yang lainnya. Afaqallah, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan kepada engkau. Boleh. Nah, di ruangan itu boleh kita bilang afaqallah kepada orang lain. Boleh. Wala bil musafahah, jangan disalamain, enggak usah. Bapak tinggal di mana, Pak? Di Bandar Khalifah. Aku Bandar Khalifah. Di mana ini? Berarti kita tetangga nih. Alah. Salaman sambil mandi tak usah. Itu enggak tempat untuk salaman tuh di situ. Ya mau cakap-cakap aja, tapi salaman tak usah di tempat itu ya. Nanti udah salaman, pelukan pula, cikipi apa? Wa yanbaghi liman yukhalitun nas at-tanazzub bisiwak. Dan segianya bagi orang yang bercampur, ikhtilat itu bercampur dengan manusia, dengan orang banyak, tanazzub, dia bersih-bersih bisiwak, dengan bersugi. Supaya apa? Nanti kok cakap-cakap barusan makan jengkol apa? Jengkol. Jadi sugi lu. Jadi untuk di hammam aja ketika kita rame itu sugi juga, apalagi di masjid. Ini enggak, di masjid pun ya Allah ampun. Rokok kelas berat dia. Waktu sujud bacanya berdesah-desah pula. Waduh, sampai ke otak dia. Makanya janganlah kalau tempat rame-rame, bersih-bersih lah, mulut kita bersih, di gosok gigi, pakai apa itu lagi, nanti bau mulut, Listerin namanya, Listerin. Kalau enggak beli bonbon apa itu, jadi bau mulut awak pun enggak
Dahsyat. Jangan sampai hilang khusyuk orang. Udah tak khusyuk dia, tambah itu lagi. Menyakiti, kalau sampai menyakiti. Jadi rokok ini rupanya bukan mulutnya aja, keringatnya pun. Lain keringat orang merokok sama enggak. Misalnya lah dia keluar dari kamar mandi, kita masuk, yang perokok tuh lain. Iya, bukan karena malah nggak ngerokok. Ya, memang gitulah. Malah kok ada dekat orang ngerokok, ampun, ya Allah. Iya betul, sangat terganggu, sesak nafas. Jadi kabarnya katanya yang aktif sama yang pasif lebih bahaya yang pasif. Kita ngirup-ngirup itu. Tapi bukan itu jadi dalil kalau gitu bagus ngerokok aja lah, Wak. Aktif gitu bukan. Terbalik tuh. Iya. Bekas sirupan orang. Bisa sibuk ngerokok enggak kan? Ah iya, bagus. Wa izalati sya'rin. Menghilangkan rambut, maksudnya bulu-bulu lah. Bulu ketiak segala macam, itu dibersihin. Wa izalati rihin karihin, menghilangkan bau tak sedap, bau yang keji, yang tak sedap, bau badan. Kalau perlu mandi, kalau perlu udah mandi masih bau juga pakai minyak wangi. Kalau enggak apa itu? Apa yang di badan tuh disapu-sapukan? Apa hand body? Resona ketiak, badan. Apa itu? Hand body namanya, hand body. Makanya perempuan tuh mulus aja pakai hand body. Jadi awak pun nggak apa-apa lah, Ustaz Saiful pakai itu, biar badannya nggak apa. Tapi kalau udah wangi badan awak nggak usah lagi. Wa husnil adab ma'hum, dan baik adab bersama dengan mereka di hamam itu. Baik adab, cakap jangan sampai kasar, cakap jangan sampai yang nggak baik-baik. Wallahu a'lam. Ya, tanya Umi jawab. Sudah siap nih belum? Kalau belum siap kita lanjutin. Ya. Mengenai tentang pemakaian air ala qadri hajah itu gimana? Ukuran dengan hajat. Udah. Gimana? Memakai air seukuran dengan hajat itu gimana? Ah. Nah, ini kan memang pengalaman masjid kan, setiap keran itu kan memang dikasih bebas buat jamaah. Iya. Sehingga kesannya itu tabazzur gitu kan. Apakah bagi BKM itu ada keharusan gitu Mas, untuk menghindarkan kemakruhan dijatah gitu Mas, misalnya entah 1 ember gitu kan buat kerannya gitu. Nanti dibilang BKM-nya pelit. Ya nggak sampai gitu. Cuman itu apa namanya? Kerannya disetel, jangan gitu. Tak disetel apalah. Kecil. Kita mau lebarkan pun, kita habiskan, kandaskan pun tetap segitu aja. Itulah paling. Kalau segini aja ya. Karena orang itu kan mungkin cara apanya beda-beda kan. Entah kebetulan waktu kencing cus kena ininya, menyiram ininya aja, nyiram ininya lagi. Jadi kalau dikasih jatah itu kan ini jatah untuk wudhu. Entah mungkin tak kena kencing dari sini, tak kena apa, entah mau cuci kaki segala macam dulu. Jadi nggak usah dijatah begitu. Biar dia menjatah dirinya sendiri. Nah kita paling supaya jangan, kalau yang banyak dipakai itu walaupun makruh ya, yang haram itu banyak terbuang. Nah kalau pakai keran itu kayaknya banyak terbuang ya. Banyak terbuang. Makanya ya kita pun ya jangan kalau banyak sikit tujuannya pun ada ya nggak apa-apa, umpama kalau sikit lama ntar antri. Kalau agak kencang deh sikit gini kan aja kaki itu udah selesai cepet, umpama gitu ya nggak apa-apa lah, karena memang ngantri udah. Jadi kecil alah lama kali pun bapak nih, ya macam mana mau nggak lama, airnya pun kecil kali.
Nah. Ini apakah di masalah itu ada di bagiannya kan dibuka terang Oh. besar-besarnya. Waktu basuh muka itu kan digosok lama, tapi airnya juga banyak. Itu, iya. Nah, jadi kalau dia gini, kalau dia buka, wajib nggak itu? Ketika dia buka, terus kadang aja ditutupnya dulu gitu. Kalau bisa ya. Wajib nggak itu jadinya? Ya kalau bisa wajib supaya jangan mubazir. Kalau nggak bisa, ya. Gini, nah, gini udah airnya habis di tangan, nggak bisa diratakan. Iya, itu aja masalahnya. Nah, makanya kalau buka sikit, umpama bisa lah langsung aja. Nah, jadi nggak ada yang tumpah nih. Nah, ini kan kita cuman gini aja. Nah, dia jalan terus, kan nggak ada yang mubazir ini, semua kepake. Nah, misalnya gitu. Tangan 2 pun nggak apa-apa, tangan 1 pun terserah lah, sesuai dengan hajat. Nah, sama kayak kita basuh tangan, kan nggak kita ambil gini aja sekalian kan, mengalir. Ya tetap dia menyiram anggota, jadi nggak ada yang terbuang dia. Nah, gitu. Kayak mana Pak Sarul? Segini terus kan? Segini aja. Oh iya. Iya, agak panjang doa ya. Oke lah. Nah. Bukan tentang orang itu wajib. Juga misalnya pakai minyak itu manis, minyak yang transparan itu. Itu nampak juga tuh. Iya betul, salah haram. Jadi nggak jadi jaminan itu. Ya? Nggak jadi jaminan itu. Enggak lah. Pakai mandi-mandi dia. Pakai baju kaos putih. Nampak. Udah kayak sama aja kayak telanjang dia. Kayak nggak pakai baju maksudnya. Ya, kalau misalnya pakai celana segini masih oke lah, sama kayak udah buka baju tapi kan aurat nggak kelihatan. Ini enggak pakai celana panjang umpamanya. Ya nampak pusatnya, nampak belakang-belakangnya. Pakai baju memang singlet yang putih itu, tapi tembus pandang sama aja itu kayak nggak pakai baju. Nah kalau niat kita mau mandi-mandi, pakai baju kaos yang tebal lah. Sekira-kira kalau basah nggak nampak tembus. Nah gitulah, ya singlet yang putih itu pakai setebal-tebalnya putih, tembus itu kalau kena air. Nah, gimana Raja pakai putih? Hah? Kalau mau puas itu tertutup lah. Bulat pun awak nggak haram. Macam mana? Nah itu kan orang banyak nampak aurat nggak boleh, haram. Ya gitulah. Kenapa nggak puas? Kalau nyelam awak di sungai itu puas itu. Apa yang bikin nggak puas? Kecuali kalau sikit aja nyiram sikit, nah nggak puas lah pula pakai baju. Nyelam setengah jam mandi, masa nggak puas? Merendam awak situ sungai itu. Belum puas? Puas lah. Ya insyaallah akan datang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa tawbatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila. بين الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.